Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin saya Hikmatul Rahmi dari kelas Komunikasi Sosial B. Di sini saya ingin sharing-sharing cerita ya teman-teman dari satu peristiwa atau satu tontonan yang saya lihat beberapa hari yang lalu. Nah, kita semua sadar ya teman-teman, film itu atau karya sastra yang lain lah seperti misalnya novel, kemudian puisi mungkin adalah sebuah representasi dari realitas sosial yang terjadi di masa sekarang, masa lampau, dan di masa manapun anime yang saya tonton beberapa hari yang lalu. Saya menyadari bahwa apa yang saya tonton itu merupakan representasi dari realitas sosial. Bagaimana mungkin? Mungkin itu pertanyaan teman-teman ya. Bagaimana sih kenapa anime, kartun kayak gitu bisa jadi satu hal yang merepresentasikan dunia sosial? Itu kan cuma imajinasi. Mungkin itu pertanyaan teman-teman, tapi mari kita diskusikan bersama-sama nanti di akhir. Tapi sekarang saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana sih peristiwa itu, sehingga saya menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan representasi dari realitas sosial. Jadi, ceritanya dimulai dari sekelompok bajak laut. Mungkin teman-teman udah tahu nih. Anime apa tuh? Nah, sekelompok bajak laut, Luffy dan teman-temannya, mereka ini mempunyai misi, bukan misi, lebih ke keinginan untuk ke yang namanya Sky Island. Jadi mereka punya keinginan untuk pergi ke Sky Island. Sky Island itu dari namanya kita tentu udah tahu ya, namanya Sky Island berarti pulau ya di atas langit, pulau di atas langit. Semua orang yang rasional tentu nggak akan percaya bahwa ada pulau di atas langit. Tapi nggak ada salahnya bermimpi teman-teman, nggak ada salahnya untuk berimajinasi, nggak ada salahnya untuk jadi kayak Luffy dan teman-temannya. Ternyata dengan ya selidik demi selidik, pulau yang ada di atas langit itu benar-benar ada. Sky Island itu benar-benar terwujud. Nah, ketika akhirnya mereka memasuki sebuah negara, kita sebut negara itu Skype ya. Nah, mereka dimintai biaya masuk oleh satu penjaga yang menunggu di sebuah gerbang namanya Heaven Gate. Ketika mereka tidak ingin membayar, ya tahu sendirilah bajak laut kelakuannya. Ketika mereka tidak mau membayar, mereka diperbolehkan masuk. Hanya saja kata-kata dari penjaga gerbang ini membuat saya merasa bahwa hal ini menarik. Kata-kata yang diucapkannya adalah, kalian boleh masuk, tapi akan menerima konsekuensinya berupa heaven judgmental atau hukuman dari, kita bisa bilang hukuman dari langit atau hukuman dari surga atau hukuman dari dewa ya. Karena, nah ini dia, setelah mereka memasuki negara tersebut teman-teman, ada satu fakta menarik yang saya lihat dari negara Skypea ini. Mereka mempercayai bahwa ada dewa, ada pendeta, dewa dan pendeta yang memperhatikan tingkah laku mereka selama hidup di negara tersebut. Hal ini membuat mereka tidak berani melakukan apapun yang terkesan menentang aturan-aturan dewa, menentang aturan-aturan dari pendeta. Ketika kita menentang dewa, nanti kita akan menerima hukuman yang berat, hukuman langsung dari dewa. Hal ini menjadi bukti bahwa film ini atau adegan cerita dalam anime ini itu berdasarkan dari realitas sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat. Kita dalam agama kita pun, kita punya sebuah aturan yang harus kita patuhi kan, yang harus kita ikuti. Ketika mereka sudah menikmati dengan seru dan damai ya, bisa dibilang seperti itu, tiba-tiba datang sekelompok sekelompok, kita bisa menyebutnya kalau dalam dunia kita sekarang ini bisa kita bilang polisi ya atau penjaga, tapi mereka sendiri bilang diri mereka adalah unit langsung di bawah pendeta dan dewa.
Make sense juga. Mereka adalah unit langsung dari pendeta dan dewa, yang berarti apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka katakan adalah hal-hal yang langsung perintah dewa dan pendeta. Tentu ketika mereka akan melakukan, bisa kita bilang kejahatan lah di sebuah negara itu, ketika mereka pakai kata kami adalah unit langsung dari pendeta dan dewa, tentu tidak ada masyarakat yang berani untuk menentangnya. Karena itu tadi, ada sebuah, kalau bahasanya Weber, karisma yang membuat masyarakat merasa bahwa ada yang perlu mereka takuti dari hal itu, ada yang perlu mereka patuhi dari hal itu, padahal sebenarnya mereka bisa saja menentang, teman-teman. Balik ke cerita. Jadi ketika unit langsung pendeta dan dewa ini menghampiri Luffy dan teman-temannya, unit ini mengatakan bahwasanya Luffy adalah penjahat dengan tingkat kejahatan nomor 11. Karena mereka adalah pendatang ilegal yang tidak membayar ketika memasuki negara tersebut. Nah, Luffy dikatakan sebagai turis ketika dia bisa membayar uang masuk negara tersebut 10 kali lipat dari harga pertama. Bayangkan, dari yang harga pertama misal 10.000, kalau 10 kali lipat jadi berapa? Ya Luffy nggak mau dong. Hal ini menjadi masalah lagi, teman-teman, ketika ternyata seperti yang saya katakan di awal tadi, karena mereka adalah unit langsung dari dewa dan pendeta, mereka bisa membuat aturan-aturan yang semena-mena, sesuka hati. Jadi ketika diskusi antara Luffy dan unit langsung dari pendeta ini berjalan semakin lama, ada banyak aturan-aturan yang mereka kenakan untuk Luffy dan teman-temannya. Dari mulai mereka menjadi penjahat tingkat 11 menjadi penjahat tingkat 5. Nah, hukuman penjahat tingkat 5 adalah mati. Jadi mereka harus dihukum mati di bawah perintah dewa. Dari sini saya merasa bahwa hal ini sangat tidak asing lagi bagi kita mahasiswa sosiologi agama, teman-teman. Saya percaya bahwa dewa, pendeta yang mereka maksudkan dalam anime ini itu adalah sebuah konsep ketuhanan, yang berarti adalah mereka punya agama, punya kepercayaan terhadap sesuatu. Nah, agama yang saya maksud ini itu berarti sebuah realitas sosial. Mereka kan akhirnya diberi hukuman mati nih oleh dewa. Nah, mereka benar-benar menjalani hukuman itu bukan karena mereka patuh terhadap aturan itu, tapi mereka ingin menghadapi dewa itu secara langsung. Dewa seharusnya tidak serupa dengan manusia. Ketika ditemui, ternyata dewa yang mereka maksud, dewa yang penduduk masyarakat maksud adalah seorang, berarti manusia yang derajatnya sebenarnya sama dengan manusia-manusia lainnya. Hanya saja, teman-teman, yang membedakannya adalah dewa ini punya kekuatan petir ya, kekuatan yang melebihi manusia biasa. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh dewa ini, dia menyebutnya dewa, kekuatan ini menjadi sumber kuasa untuk dia memerintah negara tersebut. Menarik bukan? Jadi, kekuatan kita sudah tahu lah, yang teori relasi kuasa dari berbagai macam. Kita tahu bahwa ketika kita punya kekuatan yang besar, kita punya modal untuk menguasai suatu daerah tersebut, untuk mempengaruhi, untuk memberi wewenang, untuk membuat keputusan terhadap negara tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh dewa di negara Skype itu. Dari sini saya dan teman-teman mungkin yang udah mendengar cerita ini menyadari bahwa hal yang diceritakan atau hal yang ingin ditunjukkan oleh pencipta One Piece ini adalah hal-hal yang benar-benar tercermin atau terrepresentasi dari realitas sosial. Kita tahu tentang bagaimana kekuasaan
tentang agama dan segala macam itu ada di dunia nyata, teman-teman. Kita paham. Apalagi kalau kita mengingat tentang agama adalah candunya Karl Marx. Itu sudah sangat mencerminkan bagaimana kita lihat di sana, di teori, bukan teori, kita lebih bilang itu suatu hal yang dianalisis oleh Karl Marx lah ya. Dia mengatakan bahwa ada masyarakat proletar di sini, di dinabobokan oleh agama, maksudnya oleh pendeta, diberi kata-kata bahwa kalian harus melakukan ini itu dan segala macam. Nah itu yang bisa kita lihat di negara Skypia itu. Bagaimana mungkin begitu kan? Tapi hal itu memang terjadi. Kita bisa lihat gimana masyarakat itu merasa bahwa mereka akan terselamatkan jika mereka mendengarkan kata-kata pendeta, jika mereka mendengarkan kata-kata dewa. Jadi mereka tidak pernah, teman-teman, tidak pernah punya keinginan untuk memberontak, untuk keluar dari zona, kita bisa bilang itu perbudakan. Tapi dalam hal yang berbeda dari apa yang dilihat oleh Karl Marx pada zaman itu. Kalau Karl Marx bisa terlihat dengan sangat jelas, tapi di cerita ini memang tidak terlalu terlihat jelas perbudakan itu. Tapi kita bisa lihat kok bagaimana pendeta dan dewa ini menggunakan kuasa agama lah ya untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat di negara itu. Belum lagi kalau kita membahas tentang teori kuasa ya teman-teman. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas kalau udah membahas tentang One Piece ini atau anime-anime yang lain seperti Naruto dan segala macam. Jadi itu hanya itu sajalah cerita yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Poin pentingnya adalah saya hanya ingin mengatakan bahwa walaupun yang ditonton itu adalah sebuah imajinasi dari seseorang, artinya tidak terlalu rasional, tapi tetap ada unsur realitanya di dalamnya. Itu tetap berbasis atau berdasar dari realita yang terjadi di dunia sosial, begitu teman-teman. Jadi menurut saya, apapun kesukaan teman-teman suka nonton film barat, teman-teman suka nonton film Korea, teman-teman suka nonton anime Jepang, atau teman-teman suka karya-karya dari anak muda Indonesia, itu bukan masalah besar. Apapun kesukaan teman-teman, apapun kesukaan saya, kita semua bisa memberikan atau melihat manfaat dari apa yang kita tonton tersebut. Karena saya percaya bahwa tidak ada hal yang tidak ada manfaatnya. Hanya saja kita perlu mencari, menggali, dan menemukannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sekiranya cerita saya membosankan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.